Attention, please. The show starts in 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, go. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan My Voice, Mrs. Risa Umami dalam pelajaran bahasa Inggris. Belajar bahasa Inggris dengan mudah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran bahasa Inggris pada kesempatan kali ini, silahkan kalian lihat beberapa pictures yang ada di dalam slide berikut ini. Setelah kalian melihat beberapa pictures yang ada pada slide sebelumnya, kira-kira what do you think about it? Or what we are going to learn? Yap, today we are going to learn about caption text. Jadi hari ini atau pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang caption text. Untuk lebih detailnya tentang caption text, mari kita belajar bersama-sama yang ada pada slide berikutnya. Let's check it out. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang what is caption text atau apa sih caption text itu? Ya, caption text is a brief description, heading or title that identifier or introduce a document, graphic, photograph or table. Yang dalam bahasa Indonesia, caption text adalah deskripsi singkat, ide atau judul yang mengidentifikasi atau memperkenalkan dokumen, grafik, foto, atau tabel. Yang kedua adalah the parts of caption atau bagian-bagian di dalam caption. Yang pertama ada lead. Lead is title of the caption. It can be noun phrase or clause. Lead ini merupakan judul dari caption. Judul itu bisa berbentuk noun phrase atau klausa. Yang kedua adalah description. Description is the body of the caption. It answer what, who, where, and how event of the pictures. Jadi di dalam deskripsi ini merupakan isi dari caption. Isi itu menjawab tentang apa, siapa, di mana, dan bagaimana kejadian di dalam gambar tersebut. Next, language features atau unsur-unsur kebahasaan. Unsur-unsur kebahasaan di dalam caption text yang pertama exclamation, question, adjective phrase, dan prepositional phrase. Next, the functions of caption text. Apa fungsi dari text caption itu? Helping readers or viewers to understand more information that might not be in photos or videos. Jadi fungsi dari caption text itu membantu pembaca atau pemirsa untuk memahami lebih banyak informasi yang mungkin tidak ada dalam foto atau video tersebut. Next, types of caption atau jenis-jenis dari caption. Jenis-jenis caption ada yang pertama identification bar, cut line, summary, expanded, quote, dan group identification. Untuk lebih jelasnya tentang types of caption, kalian bisa simak pada slide berikutnya. Oke, yang pertama identification bar. Identification bar is caption only mentions about subjects in the pictures.
Jadi ini merupakan jenis caption yang hanya menyebutkan siapa yang ada di dalam gambar atau video tersebut. Contoh pada sebelah kanan ada gambar cewek. Nah, kalian tinggal menuliskan captionnya, Nela Karisma, Indonesian Dangdut Singer, Vacation in Bali. Jadi di situ hanya menyebutkan namanya, bahwa di situ ada Nela Karisma, penyanyi asal Indonesia. Oke, yang kedua adalah cut line. This caption mentions about who are the subjects in the picture or photos and what activity they do. Caption ini menyebutkan siapa dan apa yang dilakukan seseorang di dalam gambar tersebut. Kalian bisa melihat contoh di sebelah kanan. Kalian perhatikan. Nah, di situ kalian bisa menuliskan caption Central Java Governor Ganjar Pranowo gets off a double-decker bus in Semarang. Jadi di sini siapa dan aktivitinya apa? Jelas who-nya adalah Pak Ganjar dan aktivitinya adalah gets off a double-decker bus. Pak Ganjar Pranowo sedang turun dari bis. Jenis caption yang ketiga adalah summary. Full explanation about subject, activity, time detail, location detail, and why it's happened. Jadi jenis caption ini merupakan atau menjelaskan secara lengkap siapa, apa, kapan, di mana, dan kenapa hal tersebut dilakukan. Kalian bisa melihat contoh gambar di sebelah kanan. Kita kasih caption misalkan Presiden Jokowi Widodo leads flag hoisting ceremony to commemorate Indonesian 75th anniversary at the Presidential Palace in Central Jakarta on Monday, August 17, 2020. Kompas.com. Jadi jelas di situ siapanya adalah Pak Jokowi, apanya itu adalah memimpin upacara bendera, kapan yaitu tanggal 17 Agustus 2020, di mana itu di Istana Merdeka. Kemudian kenapa, yaitu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang ke-75. Jadi caption itu merupakan summary. Jenis caption yang keempat adalah expanded, longer version of summary caption. This also include how the event occurred, atau caption ini lebih lengkap dari caption jenis summary. Contohnya di sebelah kanan kalian bisa melihat COVID-19 coronavirus vaccine. Ya, kalian bisa memberikan caption secara lengkap dari gambar yang ada di atas tersebut. Itu namanya expanded caption. Jenis caption yang kelima adalah quote. Consists of someone's word which has been quoted related to the picture or photos. Jadi ini merupakan jenis caption yang terdapat kutipan atau perkataan seseorang yang berhubungan dengan gambar. Ingat bahwa kutipan seseorang tersebut itu adalah orang yang well known atau famous. Contohnya, ada gambar orang naik sepeda, kemudian kita sertakan sebuah caption dari famous people, contohnya Albert Einstein. Dengan kata-katanya, life is like riding a bicycle. To keep your balance, you must keep moving. Hidup itu seperti mengendarai sepeda. Untuk menjaga tetap seimbang, kamu harus tetap mengayuhnya. Dan yang terakhir adalah group identification. Used to identify when subjects are more than one. Di sini kita bisa gunakan jenis caption ini untuk menggambarkan lebih dari satu orang. Kalian bisa melihat di situ ada dua orang atau lebih dari satu orang, maka kita gunakan group identification. Kalian bisa membaca caption di bawah berikut. Indonesian men's double pairs Kevin Sanjaya Sukomulyo left and Marcus Fernaldi Gideon. Jadi di sini kalau ada dua orang atau lebih, kita bisa gunakan posisinya di mana, ataukah di sebelah kiri atau sebelah kanan, supaya
viewersnya atau readersnya tidak salah tafsir terhadap yang mana yang dimaksud. Oke, how to make a good caption? Well, untuk membuat caption bahasa Inggris, setidaknya kita haruslah memperhatikan beberapa hal penting. Berikut ini adalah beberapa contoh materi caption bahasa Inggris yang kami ambil dari beberapa media ternama di Indonesia dan juga dunia. Oke, yang pertama, caption haruslah menjelaskan gambar, bisa dengan menggunakan kata, kalimat, atau frase. Oke, kalian bisa melihat gambar di bawah. Kalian bisa memberikan caption The Music of Love. Yang kedua, untuk membuat caption yang bagus, kualitas gambar itu juga harus kita perhatikan agar captionnya lebih menarik. Coba kamu bandingkan gambar berikut, bagus foto yang ke-1 ataukah yang kedua? Jelas di situ untuk gambar yang nomor 1 fotonya jelas. Akan tetapi untuk gambar yang nomor 2 gambarnya kurang jelas atau blur. Di situ kalau gambar tidak jelas atau blur itu membuat orang itu tidak tertarik, bahkan untuk melihat pun atau membaca pun tidak mau. Yang ketiga, pastikan captionnya memberikan informasi yang benar, akurat, serta bermanfaat. Jadi jangan sampai salah. Coba kalian lihat foto mana caption yang benar. Yang A, Lightning Strike New York Harbor, ataukah B, Lightning Strike Pearl Harbor. Jadi kalau kalian melihat gambar di situ, itu yang benar yang mana? Apakah itu merupakan New York Harbor ataukah Pearl Harbor? Kalian bisa mengidentifikasi di situ ada gambar patung Liberty. Jelas kalau yang tepat patung Liberty itu hanya ada di New York. Jadi jangan sampai salah di dalam memberikan caption. Yang keempat, caption yang baik biasanya menjelaskan sesuatu yang tidak terlihat di dalam foto. Misal, pada gambar pantai, kita dapat menggunakan caption yang mendeskripsikan detail foto mulai dari lokasi, waktu, atau peristiwa. Silahkan kalian lihat foto berikut ini. Kalian bisa menulis Layar Beach, Pacitan, Januari tanggal 4 tahun 2020 jam 3:07. Di sini readers atau viewers tahu, oh itu tuh foto yang ada di Layar Beach atau Pantai Layar, yang dimana Pantai Layar itu terletak di Pacitan. Foto itu diambil tanggal 4 Januari 2020 sekitar jam 3 sore. Yang kelima, caption biasanya tidak dimulai dengan artikel a, an, the. Oke, yang pada gambar pertama, a Bromo in the morning. Sekarang kalian bandingkan yang sebelah kiri, Bromo in the morning. Nah, kalian usahakan untuk menghindari artikel a, an, atau the. Jadi kalian tidak usah atau tidak perlu menulis a Bromo in the morning, tapi langsung saja kalian tulis Bromo in the morning. Yang keenam, jika dalam gambar terdapat beberapa orang, maka dalam penulisan caption kita dapat memberikan kata left from left, right from right. Hal ini dimaksudkan agar si pembaca dapat mengetahui dan mengidentifikasi orang yang dimaksud dengan benar. Tapi kita tidak harus memberikannya terlalu lengkap menjadi from left to right atau from right to left. Seperti berikut ini. Nomor 7, apabila kita terpaksa menyebutkan nama dalam sebuah caption, pastikan nama tersebut memang benar-benar penting. Coba perhatikan gambar mana yang memang namanya menjadi cocok untuk disebutkan pada sebuah caption. Where there is love, there is life. Mahatma Gandhi.
or learn to appreciate what you have before time force you to appreciate what you had. Jono. Nah, di situ ada kata atau nama Mahatma Gandhi sama Jono. Kira-kira mana yang perlu kita cantumkan nama di situ? Ya, kita tahu bahwa Mahatma Gandhi adalah tokoh terkenal dari India. Akan tetapi Jono, kita tidak tahu siapa sih Jono itu. Nah, jadi kalau kita membuat caption dan kita merasa bukan orang atau artis terkenal, maka hal itu tidak perlu mencantum nama kita pada sebuah caption. Oke, yang ke-8. Dalam membuat caption bahasa Inggris, sebaiknya kita gunakan tenses yang standar saja, seperti simple present tense atau present lainnya, agar dapat dideskripsikan dengan mudah. Nomor 9. Dalam membuat caption, coba kamu hindari menggunakan kata show, describe, look on, above, below, and etc. Yang terakhir, bahwa dalam bahasa Inggris biasanya akan menggunakan beberapa variasi kata berikut ini. Kalian bisa menggunakan exclamation, question, adjective phrase, or prepositional phrase. Kita kasih contoh, di situ ada gambar virus corona. Kalian bisa membuat captionnya, corona, invisible enemy. Invisible enemy itu adalah merupakan phrase. Contoh berikutnya, action. Ada tanda seru di belakangnya, jelas kita menggunakan variasi exclamation. Contoh yang ketiga, if not us, who, if not now, when. Jika tidak kita, siapa? Jika tidak sekarang, kapan? Nah, di situ ada kata who dan when yang diikuti tanda tanya. Jelas di situ juga menggunakan variasi dari question atau pertanyaan. Kemudian yang terakhir, misalkan ada gambar rumah, kalian tulis captionnya at home, di rumah. Nah, at home itu merupakan prepositional phrase. Oke, sampai di sini semoga kalian paham semua ya tentang materi caption text. Oke, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran tentang caption text. Semoga ilmunya selalu bermanfaat bagi kalian semua. Sampai ketemu lagi pada pembelajaran bahasa Inggris berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.